DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan kedua dengan agenda utama mendengarkan laporan dari Badan Anggaran mengenai perubahan anggaran dan belanja daerah. Bertempat di gedung DPRD Palembang Rabu pagi 21 Agustus 2024, rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 digelar. Dalam rapat, DPRD mencatat adanya perubahan dan pergeseran anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Seperti Dinas Pendidikan Kota Palembang yang mendapat penambahan anggaran sebesar 75 miliar rupiah. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Palembang yang juga mendapatkan penambahan anggaran sebesar 92 miliar rupiah. Namun beberapa OPD lainnya mengalami pengurangan dan pergeseran anggaran akibat sisa lebih pembiayaan anggaran. Pemerintah Kota Palembang menyambut positif penambahan anggaran untuk 2 OPD tersebut karena kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 23. Dinas Pendidikan itu ada pertambahan 75M, kemudian dari Dinas Kesehatan karena ada gajinya dibayarkan di Dinas Kesehatan dari Rumah Sakit Bari, dan dari Puskesmas itu dibayar seluruhnya di Dinas Kesehatan. Ya, dari Rumah Sakit Gandus, Rumah Sakit Bari itu untuk di perubahan ini dibayarkan di Dinas Kesehatan, membayarkan gaji pegawai. Penambahannya berapa tadi? Ada 92 miliar. Pendidikan dan kesehatan itu kan 6 layanan dasar dalam Undang-Undang 23. Itu mandatory spending, di mana pemerintah harus wajib hadir di situ. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, itulah performanya seperti itu. Jadi membuktikan bahwa pemerintah dalam hari ini Pemkot dan DPRD sepakat bahwa mandatory spending itu diutamakan, maka adanya pergeseran tadi untuk mengoptimalkan memenuhi mandatory spending atas layanan dasar. Salah satunya pendidikan dan kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Pagar Alam menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jumat 16 Agustus 2024. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Sandiah. Turut hadir PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Pagar Alam Daniel Nasution, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam, Camat, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna ini dihadiri anggota DPRD Pagar Alam dan berjalan dengan hikmat dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Sandiah mengatakan, rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 ini dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkesinambungan, mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Pagar Alam. Kalau saya memaknai bahwa ini adalah berakhirnya zaman kepemimpinan Presiden RI Bapak Haji Joko Widodo, yang mana nanti tanggal 20 Oktober ini akan diganti oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Berarti kita harus menyesuaikan di daerah ini dengan visi misi atau RPJMN ini yang disusun, yang hari ini juga disampaikan di sidang paripurna terkait situasi politik yang luar biasa nantinya di bulan November. Saya cuma berharap bahwa Kota Pagar Alam ini tetap istiqomah dengan suasana yang kondusif di setiap perhelatan pilkada. Dalam hal ini beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, termasuk nantinya berkelanjutan pembangunan Indonesia melalui RPJP, RPJMD, dan nanti tongkat estafet yang akan diberikan kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Sungai Penuh Jambi menggelar sidang istimewa HUT RI ke-79. Sidang istimewa ini digelar secara hikmat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Lendra Wijaya, didampingi Wakil Ketua 1 Yosadi dan Wakil Ketua 2 Afdiansyah. Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alfia Santoni, serta Forkopimda dan seluruh pejabat Pemkot serta jajaran, camat, kepala desa, dan BPD.
Rangkaian puncak peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD, serta Pemkot Sungai Penuh mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Paripurna istimewa kali ini mengusung tema secara nasional, Nusantara Baru Indonesia Maju. Agenda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya oleh DPRD guna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden melalui media televisi. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh mengatakan tidak hanya dimaknai dengan kebebasan dan penjajahan, akan tetapi harus bersatu bersinergi lebih keras untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami bangsa negara. Presiden Republik Indonesia, dan alhamdulillah acara berjalan dengan hikmat, lancar, dan juga sangat memuaskan besar. Dengan semangat kemerdekaan ini kita berharap Sungai Penuh bisa berbenah. Apalagi kita baru saja sudah melaksanakan pemilihan legislatif ke depan dengan anggota-anggota yang baru. Kita berharap teman-teman bisa menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masih terlalu banyak PR di Kota Sungai Penuh. Tapi kita yakin teman-teman nanti akan melanjutkan, mungkin memadatkan dan memperbaiki apa-apa yang belum sempurna di tahun 2019-2024. Pada masyarakat Sungai Penuh, kita berharap terus untuk menjaga semangat kekeluargaan, semangat gotong royong. Bagaimanapun juga Sungai Penuh adalah kita, dan kita adalah Sungai Penuh, kita bersaudara. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat paripurna 4 masa persidangan 3 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023. Selain itu, DPRD Kota Sungai Penuh juga menggelar Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045. Kemudian Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh nomor 2 tahun 2013 tentang ketertiban umum, serta Raperda Inisiatif DPRD Kota Sungai Penuh. Dalam rapat tersebut, tim Banggar DPRD Kota Sungai Penuh memberikan saran dan masukan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023, antara lain menyelesaikan masalah aset daerah, berkoordinasi ke Kemenkyu terkait sistem penggajian untuk pegawai P3K tahun 2024, pengelolaan keuangan secara tertib dan taat pada perundang-undangan, efektif, transparan, serta bertanggung jawab, optimalisasi PAD melalui Dinas Perhubungan, perbaikan pelayanan kapasitas dan perbaikan pelayanan uji KIR, memperbaiki tata kelola dan teknis parkir, memperkuat struktur penerimaan pajak daerah, menunjang terciptanya stabilitas, keamanan, dan ketertiban, pemetaan lokasi yang terdampak bencana, dan meningkatkan pelayanan rumah sakit umum MH Talib. Saya akan menanyakan kepada semua rekan-rekan anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang hadir dalam program paripurna Dewan Kehormatan ini, apakah terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2025-2045, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh nomor 2 tahun 2013 tentang ketertiban umum, Raperda tentang perlindungan ekonomi kreatif, dan Raperda tentang perlindungan produk lokal daerah dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh kepada Wali Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Kemeriahan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 belum usai. Seperti yang digelar di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 14 tim putri mengikuti turnamen Families New Posca, serta sukseskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mata Hati. Pertandingan ini sendiri secara langsung dibuka oleh Kades Sungai Rebo yang digelar selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hadiah yang diperebutkan diantaranya bingkisan menarik dari panitia lomba.
Menurut Ketua Panitia, turnamen ini sendiri akan rutin dilakukan, mengingat akan tingginya animo dari masyarakat untuk berolahraga, khususnya bola voli. Gaya bebas, gaya bebas. Sip. Dengan doa Bapak. Dan yang ketiga, cuaca juga tidak terlalu Pak, hari ini di Desa Sungai Kebo, Pak. Di Desa Sungai Rebo hari ini pembukaan turnamen bola voli ibu-ibu Sungai Rebo. Itu diikutin oleh 14 tim untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan menyukseskan Mata Hati. Mata hati, yes. Mata Hati, yes. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Sebanyak 930 mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, UISU, mengikuti proses wisuda. Gelaran wisuda itu pun berlangsung hikmat dengan dihadiri para wisudawan-wisudawati yang didampingi keluarga. Selain melantik sarjana baru, UISU juga memberikan penghargaan kepada para wisudawan-wisudawati yang berprestasi dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyelesaikan program doktor. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Profesor Dr. Safrida menyampaikan jika UISU akan segera membuka program S3 Ilmu Manajemen sembari menunggu surat keputusan. Selain program S3, UISU juga telah bekerja sama dengan BPD PKS dan mendapatkan pengelolaan sebesar 12 miliar rupiah untuk beasiswa sebanyak 60 orang. Wisuda ini kita mewisuda sekitar 934 orang. Jadi untuk memajukan wisuda ke depan, kita sudah mempersiapkan diri. Untuk tahun ini kita menuju unggul. Kita sedang proses, insya Allah itu akan tercapai. Kemudian ada juga perkembangannya dengan dibukanya S3 Ilmu Manajemen yang insya Allah bentar lagi SK-nya akan keluar. Kemudian kita sudah kerjasama dengan BPD PKS, kita memperoleh dana pengelolaan untuk beasiswa mahasiswa 60 orang senilai 12 miliar lebih. Kita juga melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan MPKM, karena itu merupakan program dari Kementerian Ristek Dikti. Nah, di sini kita bekerja sama dengan banyak pihak, terutama eksternal, di dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari para mahasiswa atau lulusan mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara. Safrida juga berharap UISU ke depannya semakin meningkat karena banyak pihak yang cukup intens membantu UISU, terutama alumni yang sudah tersebar sampai ke luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara tumpah ruah menyambut perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Puja Kesuma yang ke-44 tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di lapangan hoki Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Acara ini juga menampilkan ragam tradisional etnis Jawa seperti reog dan kesenian Jawa lainnya yang disambut antusias. Acara ini juga dihadiri Dewan Pembina Puja Kesuma Nasional yakni Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang juga sebagai Wakapolri. Bersamaan dengan perayaan HUT Puja Kesuma tersebut, Komjen Pol Agus Andrianto juga menyaksikan prosesi pelantikan pengurus DPD Puja Kesuma Kabupaten Asahan yang dikomandoi oleh Rianto yang dikenal sebagai sosok figur yang mampu merangkul di semua kalangan. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Bupati Asahan Surya, pengurus Puja Kesuma dan pejabat Polri serta pejabat daerah lainnya. Saya bersyukur bisa hadir pada acara ulang tahun ke-44 Puja Kesuma sekaligus pelantikan DPD PKB Puja Kesuma Kabupaten Asahan periode 2024 sampai 2028. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa yang saya melihat bahwa begitu banyaknya budaya yang ditampilkan tadi oleh warga besar Puja Kesuma Kabupaten Asahan.
Bahkan saya yang orang Jawa, asli Jawa, tidak pernah melihat ada tarian yang saya tidak pernah lihat dan saya temukan di sini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Konsolidasi pemenangan calon wali kota Medan dari Partai Kesejahteraan Sosial Hidayatullah soroti permasalahan kemiskinan di kota Medan. Dalam kegiatan Sahabat Muda Bang Hidayatullah Sambal yang digelar di Aula Hotel Grandika 25 Agustus 2024 Minggu siang, Hidayatullah mengatakan permasalahan di kota Medan salah satunya ketimpangan sosial yang dapat menimbulkan kriminalitas di masyarakat. Dari data yang ia peroleh, kota Medan merupakan kota yang kaya. Pendapatan daerahnya melebihi standar yang ditentukan oleh negara, namun persoalannya tidak merata kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dan berdampak pada kemiskinan dan kriminalitas. Untuk itu diperlukannya program untuk mengatasi kesenjangan sosial dan menurunkan kemiskinan serta kriminalitas di kota Medan. Medan itu dari sisi ekonomi adalah kota yang kaya. Pendapatan penduduknya rata-rata lebih tinggi dari pendapatan nasional. 120 juta per tahun, 10 juta per bulan. Tapi catatan statistik menunjukkan bahwa ada tersisa lebih kurang 190 ribuan orang miskin. Tentu kehadiran kantong kemiskinan ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia punya dampak yang akan menyebabkan suasana kota Medan menjadi tidak harmoni lagi. Tentu yang utama saya kira ya, bagaimana agar kita bisa membuat program-program yang bisa mendekatkan kesenjangan ini. Ketua Panitia sekaligus Ketua Sambal Kota Medan melakukan konsolidasi dengan semua generasi muda untuk membahas permasalahan Kota Medan. Dari hasil konsolidasi ini, ia menilai Hidayatullah mampu memimpin Kota Medan ke depannya dengan permasalahan yang ada. Kami yang anak-anak muda, Gen Z dan milenial dalam Sambal memutuskan untuk kumpul gitu. Ayo kita sukseskan gitu. Pemilu yang Gen Z punya putusan, bukan yang cuma jadi komoditi gitu kan. Gen Z yang menjadi komoditi politik. Tapi hari ini kami mengambil keputusan untuk mendorong Bang Hidayatullah ini bisa memimpin Kota Medan ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia Persero pada Kamis 22 Agustus. Kunjungan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan kesiapan produksi dan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sudaryono mengajak semua pihak untuk dapat terlibat dalam meningkatkan produktivitas pangan. Mendorong pupuk Indonesia dan pupuk Sriwijaya di dalamnya untuk sama-sama kita tidak hanya fokus pada korporasi manajemennya, tapi juga tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial kita kepada bagaimana kita sampai pupuknya ke petani dan finalnya adalah produktivitas pangan kita, beras, jagung, dan seterusnya. Direktur Utama Pusri, Dako Nihoto, mengungkapkan bahwa sebagai perusahaan pupuk pertama Indonesia, Pusri akan senantiasa berkomitmen dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh wilayah tanggung jawab Pusri agar tersedia sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, untuk mengoptimalkan ketersediaan pupuk, pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,75 ton. Penambahan alokasi subsidi ini ditujukan kepada 4 jenis pupuk, yaitu urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.